wattaquni ya ulil albab. Para pemirsa netizen Gorontalo, pemirsa Facebooker Gorontalo dan sekitarnya, teman-teman para ikatan alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Gus Durian Gorontalo dan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Gorontalo. Kembali saya melanjutkan pembahasan episode ke-7 kalau tidak salah, tentang membahas tentang salah satu hal yang penting, yang dianggap penting untuk diberikan kepada umat Islam, khususnya para jemaah haji Indonesia, yaitu kajian tentang fikih haji Indonesia atau fikih haji komprehensif Indonesia. Yang kita tahu persis bahwa jemaah haji kita rata-rata di setiap provinsi itu antara 10 sampai 15 tahun masa menunggu atau waiting list, bahkan di salah satu daerah, di daerah tertentu itu sampai bahkan 20 sampai 30 tahun daftar tunggunya. Nah, ini kemudian menjadi satu respons yang baik dari kalangan Nahdlatul Ulama Gorontalo, PMI Gorontalo, Gus Durian dan netizen Gorontalo untuk memberikan sebuah pencerahan, untuk memberikan sebuah kajian kepada khususnya umat Islam, kepada para jemaah selama selang masa menunggu itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah hal yang lebih baik, hal yang mencerahkan khususnya kepada para jemaah haji, apalagi di tengah kondisi pandemi COVID-19. Bisa kita mempelajari, mengkaji kitab fikih haji Indonesia, dan mudah-mudahan insya Allah itu akan bisa mendatangkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, mari semua saya mengajak kita untuk mengirimkan suratul Fatihah kepada Hadratus Syekh pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan para keluarga dan para pencetus Nahdlatul Ulama dari masa ke masa, yang turut juga memperjuangkan kebaikan, kebesaran dan kejayaan serta kesuksesan Nahdlatul Ulama. Ala hadhihi niyya wa kullu ni'matin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa netizen Gorontalo, pada episode kali ini kita membicarakan tahapan selanjutnya tentang miqat. Pertama, di dalam kitab Al-Mughni fil Fiqhil Hajj wal Umrah itu disebut kata miqat. Miqat di situ bermakna al-hadd, yang berarti batas. Sementara menurut istilah disebutkan bahwa miqat itu adalah batas waktu atau tempat memulai ihram haji atau umrah. Salah satu keunikan daripada ibadah haji adalah dia memiliki tempat dan waktu. Salat bisa dilaksanakan di mana saja. Puasa bisa dilaksanakan di mana saja. Bahkan di daerah non-muslim sekalipun kita boleh melaksanakan ibadah puasa. Menyelenggarakan zakat juga kita boleh melaksanakan di mana saja. Tetapi untuk haji ini ada istilah miqat, yaitu ada batas waktu atau tempat untuk memulai melaksanakan ibadah haji. Maka inilah kekhususan daripada haji ini, bahwa haji tidak bisa dilaksanakan
maunya kita, bahwa kemudian ada paham bahwa nanti bisa berhaji di sini, bukan nanti di Masjidil Haram, bukan nanti di Mekah, bukan di Padang Arafah. Ini tidak seperti itu. Haji ini memiliki otoritas yaitu tempat di mana tidak bisa kalau bukan di situ. Al-Hajju Arafah, haji itu nanti di Arafah, tidak bisa di tempat lain. Kalau ibadah lain boleh di mana saja kita bisa melaksanakannya. Tetapi haji itu khusus untuk haji itu adalah nanti di Arafah, ada tempatnya khusus. Maka dengan demikian, oleh karena itu maka Syekh Sa'id bin Abdul Qadir Al-Bashinfar di dalam kitab Al-Mughni fil Fiqhil Hajj wal Umrah itu membagi miqat itu ke dalam dua jenis. Yang pertama ada yang dimaksud dengan miqat zamani. Yang kedua ada yang dimaksud dengan miqat makani. Apa itu miqat zamani? Adalah batas waktu untuk memulai ihram haji maupun umrah. Haji atau umrah. Jadi miqat zamani di sini berkaitan dengan batas waktu. Jadi memang ada batas waktunya untuk memulai ihram. Tidak bisa orang berihram haji misalnya pada bulan-bulan yang tidak ditentukan di dalam syariat itu misalnya. Maka ini disebut sebagai miqat zamani. Yang kedua adalah miqat makani. Nah, selain waktunya ditentukan, kemudian juga ditentukan di mana dilaksanakan, tempatnya di mana. Nah, karena itu miqat zamani ini mengambil dasar di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 197. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-hajju ashhurum ma'lumatun faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidal fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa haji itu adalah asyhurum ma'lumatun, adalah beberapa bulan yang dipermaklumkan, diizinkan. Barang siapa yang menetapkan atau melaksanakan niatnya di dalam bulan itu dalam mengerjakan haji, maka dia tidak boleh rafath, dia tidak boleh fusuk, dia tidak boleh jidal fil hajj selama di dalam ihram haji itu. Nah, apa itu rafath? Rafath itu adalah perbuatan atau perkataan yang bisa menimbulkan syahwat. Itu rafath. Apa itu fusuk? Fusuk adalah perbuatan atau ucapan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Seperti misalnya mencuri dan sebagainya, berbohong. Nah, wala jidal, jangan kalian bertengkar, berbantah-bantahan sementara di dalam ihram haji. Nah, itu miqat zamani. Nah, kemudian dasar hukum daripada miqat makani. Miqat makani ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, disebutkan bahwa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli al-Madinah Dzul Khulaifah wa li ahli Syam Ju'fah wa li ahli Najd Qarn al-Manazil wa li ahli al-Yaman Yalamlam qala fihinna lahunna waliman ata alaihinna ghair ahlihinna faman yuridul hajj wal umrah mimman kana dawnahunna fa'ahiluhu min ahlihi wa kadzalika hatta ahlu Makkah yuhilluna minha. Rawahul Bukhari. Jadi Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah menetapkan miqat. Jadi Rasulullah menetapkan miqat bagi penduduk Madinah itu Dzul Khulaifah. Bagi penduduk Syam, maksudnya orang yang datang penduduk Madinah
yang menuju Mekah, yang datang dari arah Madinah, kota Madinah, maka mikatnya itu ada di kampung yang namanya Zulhulaifah. Kemudian bagi yang penduduk Syam itu adalah Juhfah, ada sebuah perkampungan yang disebut sebagai perkampungan Juhfah. Kemudian bagi penduduk Najd itu adalah Qarnul Manazil. Dari penduduk Yaman itu adalah Yalamlam, dan Nabi bersabda itulah mikat bagi mereka. Dan bagi siapa saja yang datang di sana bukan penduduk yang ingin haji dan umrah, bagi yang lebih dekat dengan itu dalam garis mikat maksudnya Nabi, maka dia melaksanakan ihram dari kampungnya, sehingga penduduk Mekah ihramnya adalah dari Mekah. Jadi mikat zaman ini terkait dengan waktu, sementara mikat makan terkait dengan tempat-tempat. Kenapa? Ada yang bertanya bahwa kenapa harus memulai niat ihramnya di tempat-tempat itu, di Zulhulaifah, di Juhfah, Yalamlam, Qarnal Manazil, di Najd dan sebagainya. Nah, karena khudhu anni manasikakum, kata Nabi SAW. Nabi bersabda bahwa ambillah manasik haji dariku. Jadi melaksanakanlah manasik ini sesuai dengan apa yang kalian lihat dariku. Jadi Nabi menetapkan seperti misalnya Zulhulaifah adalah sebuah tempat perkampungan. Jadi kalau kita orang yang sudah pernah sering ke Madinah maupun itu, ada Zulhulaifah itu sekitar 20 menit dari Masjidil Haram Madinah, Masjid Nabawi Madinah, itu 20 menit. Itu kita sudah sampai di Zulhulaifah. Disitulah kita mengambil mikat. Disitulah para jemaah haji maupun jemaah umrah melaksanakan niat ihram untuk melaksanakan haji maupun umrah. Maka di situ ada batas. Nah, ini adalah syariat, ini adalah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Nabi, bahwa barang siapa yang melewati itu tanpa berniat, tidak berniat, maka ada konsekuensi nanti yang akan diberikan kepada jemaah itu. Apakah konsekuensinya adalah dam, dan apakah dam atau yang lain-lain. Nah, oleh karena itu sering juga yang menjadi perdebatan di kalangan khususnya para jemaah haji itu bagaimana posisi Bandara King Abdul Aziz. King Abdul Aziz. Nah, saya ingin sampaikan bahwa Bandara King Abdul Aziz ini tidak termasuk ke dalam hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kita bisa melihat bahwa itu pada tahun 80, kemudian fatwa Majelis Ulama pada tahun 80, kemudian dikuatkan lagi pada tahun 81, itu menyebutkan bahwa Bandara King Abdul Aziz itu boleh dijadikan sebagai mikat atau tempat untuk memulai niat ihram maupun umrah bagi penduduk jemaah haji dari Indonesia. Nah, inilah yang menjadi dasar. Nah, dalam hal ini tidak boleh ada yang menyatakan bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia itu adalah sebuah fatwa yang tidak kredibel, tidak sesuai dengan nas. Bahkan ini juga sesuai dengan nas, karena pernah juga Umar bin Khattab itu menetapkan Zatul Irqin sebagai sebuah miqat. Nah, ini tidak boleh lagi dipertentangkan. Oleh karena itu, fatwa Majelis Ulama yang menyatakan bahwa Bandara King Abdul Aziz boleh dijadikan sebagai miqat bagi para jemaah haji Indonesia, itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Nah, terkait dengan miqat zamani haji dan umrah. Nah, miqat zamani umrah ini adalah sepanjang tahun. Jadi mikat zamani ini tadi disampaikan bahwa mikat ini adalah batas waktu untuk memulai haji atau umrah. Nah, yang berikut adalah bagaimana tentang perbedaan umrah maupun haji. Nah, kalau haji memang sudah ditentukan. Jadi mikat zamani bagi jemaah yang akan memulai niat ihramnya untuk haji itu sudah ditentukan adalah mulai pada tanggal 1 Syawal sampai dengan mendekati fajar tanggal 10 Zulhijjah. Jadi Syawal, Zulqa'dah,
Zulhijjah. Ada 3 bulan. Jadi makna al-hajju ashhurun ma'lumatun, haji itu adalah pada bulan-bulan itu, maka disitulah boleh untuk memulai niat ihram untuk berhaji pada bulan mulai boleh pada tanggal 1 Syawal sampai dengan mendekati fajar tanggal 10 Zulhijjah. Nah, bagaimana dengan umrah? Kalau umrah, mikat zamani umrah itu adalah sepanjang tahun. Jadi kalau tadi saya sampaikan bahwa haji ini ditentukan hanyalah 3 bulan, tanggal 1 Syawal sampai dengan mendekati fajar tanggal 10 Zulhijjah. Tetapi bagi umrah, mikat zamani bagi umrah itu sepanjang tahun, all the year. Ya, jadi sepanjang tahun itu boleh untuk melaksanakan umrah, boleh untuk melaksanakan umrah, kecuali waktu-waktu yang makruh. Waktu-waktu yang makruh itu yang mana? Pertama, hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Itu makruh melaksanakan ibadah umrah. Kenapa makruh? Karena di saat itu pelaksanaan ibadah haji. Kemudian hari-hari nahar tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, selain dari ketiga ini, Yaumu Arafah, Yaumun Na'ar, Yaumut Tasyrik, sepanjang itu boleh untuk memulai melaksanakan niat ihram untuk umrah. Nah. Kemudian mikat zamani ini ada ikhtilaf di kalangan ulama. Menurut ulama Syafi'iyah itu bisa kita lihat misalnya di dalam kitab Fiqhil Haji wal Umrah waz Ziyarah. Jadi di situ ada buku yang membahas tentang perbedaan tentang mikat zamani, perbedaan pandangan di kalangan para fuqaha, para ahli fikih. Nah, menurut ulama Syafi'i bahwa mikat zamani haji itu tadi tanggal 1 Syawal sampai dengan terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Tetapi Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa ihram haji ini adalah sepanjang tahun, akan tetapi makruh sebelum Syawal. Jadi memang kami melihat bahwa para fuqaha ini ada sedikit perbedaan pendapat seputar tentang kapan batas waktu memulai ihram untuk haji. Yang pasti bahwa mayoritas masyhur populer pandangan itu menyebutkan bahwa yang paling banyak diperpegani atau yang diimani adalah mulai dari tanggal 1 Syawal sampai dengan terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Adapun sebelumnya itu dianggap sebagai sesuatu yang makruh untuk berniat ihram untuk haji. Kemudian mikat makani. Mikat makani haji itu adalah mikat makani bagi penduduk Makkah adalah rumah tempat tinggalnya. Itu lebih utama mereka berihram dari masjid di sekitar rumahnya. Kalau tempat tinggalnya antara Makkah dan mikat, maka mikatnya adalah dari 2 daerah yang bersangkutan seperti penduduk Jeddah. Nah, jadi ada sebuah praktik yang kami lihat khususnya untuk para jemaah haji Indonesia, itu ketika mau melaksanakan atau memulai melaksanakan ibadah haji, maka mikatnya mereka, memulai niatnya mereka itu adalah di hotel mereka. Jadi itu mikat makani bagi para jemaah haji. Kemudian jadi diperjelas kembali bahwa tentang mikat makani, jadi batas tempat untuk memulai. Jadi tadi saya katakan kalau mikat zamani adalah terkait dengan waktu, hanya tanggal 1 Syawal sampai dengan terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah, itu adalah untuk haji. Sementara untuk umrah adalah sepanjang tahun, kecuali untuk
hari nahar, hari Arafah, dan hari tasyrik. Sementara untuk mikat makani sesuai dengan sabda Rasulullah SAW tadi, hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas, itu disebutkan, dirinci kembali bahwa bagi jemaah haji yang datang ke Mekah, jadi melalui Madinah, jadi jemaah haji yang datang ke Mekah melalui Madinah, maka mikatnya itu tempat untuk memulai ihram, memulai niat itu adalah di Zulhulaifah atau Bir Ali, Sumur Ali. Yang kedua, jemaah haji yang datang ke Mekah dari arah Syam. Syam itu apa ya? Syria atau Suriah yang sementara sekarang lagi bergolak. Mesir, Maroko, maka tempatnya itu adalah Juhfa. Jadi bagi negara-negara misalnya Syam, Mesir, Maroko yang mau melaksanakan ibadah haji datang dari arah negara itu, maka mikatnya adalah di Juhfa. Kemudian bagi jemaah haji yang datang dari arah Tihamatil Yaman, maka mikatnya itu adalah Yalamlam. Kemudian yang keempat, jemaah haji yang datang ke Mekah dari arah Najdil Yaman atau Hijaz, maka mikatnya itu adalah di Qarnal Manazil. Bagi jemaah haji yang datang ke Mekah tidak melalui tadi itu dari Madinah, tidak melalui dari Syam, Mesir, Maroko, juga tidak melalui Tihamatil Yaman, tidak melalui Najd, maka dia diharuskan untuk memilih salah satu mikat yang terdekat, ya, mikat yang dekat atau sejajar, baik melalui udara, darat maupun laut, karena itu sah ihramnya dari atas udara, ya, seperti tadi. Nah, hanya saja para teman-teman Facebooker dan khususnya para jemaah haji daftar tunggu yang menyaksikan acara ini, bahwa 2 tahun terakhir ini ada sebuah perubahan mendasar tentang niat melaksanakan ibadah umrah maupun ibadah haji bagi gelombang kedua para jemaah haji Indonesia. Sebelumnya itu para jemaah haji itu mengambil mikat atau niat ihramnya itu di Bandar Udara King Abdul Aziz Jeddah. Tetapi karena melihat antusiasme dan kepadatan lalu lintas udara kedatangan jemaah haji, terutama di fase-fase akhir kedatangan di gelombang kedua, di mana jemaah haji itu sudah semakin banyak menumpuk, maka biasanya pemerintah Arab Saudi itu mengharuskan atau memberikan penegasan bahwa jemaah haji itu nanti niatnya itu mengambil mikat itu di Yalamlam, garis Yalamlam di saat kira-kira 1 jam atau 1 jam lebih, 2 jam pesawat itu akan mendarat di Jeddah. Jadi akan ada perubahan. Jadi di saat 2017, 2016, 2015 itu diharapkan bahwa niatnya nanti di King Abdul Aziz, tapi pada saat tahun 2018, 2019 itu sudah ada penegasan bahwa jemaah haji itu wajib mengenakan pakaian ihram mulai dari negeri asal, mulai dari embarkasi. Karena kenapa? Karena pada saat gelombang kedua itu, akhir-akhir gelombang kedua itu, kepadatan jemaah haji yang datang ke Mekah itu sudah sangat padat, sehingga untuk mengurai kemacetan dan lalu lintas orang per orang, mobilitas orang per orang di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, maka diharapkan tidak lagi transitnya terlalu lama, tetapi itu apalagi ada kebijakan sekarang, kebijakan dari pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama, adanya sistem fast track. Fast track itu apa? Fast track itu adalah memungkinkan jemaah itu hanya lewat saja, fast, secara cepat lewat dari bandara. Kalau sebelumnya jemaah haji mandi, jemaah haji sholat dan sebagainya. Nah, di 2 tahun terakhir ini ada sebuah kebijakan untuk melakukan fast track, yaitu jemaah haji turun dari bandara, langsung cek
bus menuju ke Mekah. Jadi pemeriksaan pemeriksaan imigrasi dan sebagainya itu sudah selesai dilaksanakan di daerah asal. Jadi ini adalah kebijakan ini terus menerus dilakukan evaluasi, terus menerus dilakukan perbaikan untuk para jemaah haji sebagai dhuyufullah dhuyufur rahman. Yang berikut yang keenam adalah jemaah haji yang datang ke Mekah dari arah masyrik, dari arah timur, termasuk Irak, maka mikat makaninya adalah Zatu Irqin. Mikat ini berdasarkan penetapan Umar radhiyallahu anhu. Umar berkata, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala futihal hadanil israni atau Umar فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل النجد قرنا وهو جير عن طريقا وإن أزدنا قرنا شق علينا قال فانظروا خذوها من طريقكم فخذ لهن ذات أرقين. Maksudnya adalah bahwa Abdullah bin Umar itu berkata, setelah dua negeri ini dibuka, Basra dan Kufa, maka penduduk negeri itu mendatangi Umar dan berkata, wahai Amirul Mukminin, Rasulullah telah memberikan batas atau mikat bagi penduduk Najd, yaitu Qarnal Manazil, dan itu bersampingan bukan dari jalan kami. Apabila kami ingin melalui Qarnal Manazil, itu justru menyulitkan kami. Maka Umar berkata, ambillah garis sejajar dari jalanmu. Maka Umar menetapkan bagi mereka Zatu Irqin sebagai mikatnya. Jadi ini adalah pendapat ijtihad dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab terkait dengan adanya penduduk baru dari Basra dan Kufa yang ingin melaksanakan ibadah haji tapi tidak melewati salah satu dari mikat sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disinilah kita lihat bagaimana fleksibilitas daripada hukum Islam dan bagaimana kehebatan, kecerdasan dan ketegasan hukum seorang Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang menetapkan. Nah, bagi orang-orang menyebutkan mungkin inilah sesuatu yang bertentangan karena Nabi tidak pernah melakukan itu, tetapi Umar menetapkan itu sebagai sebuah kecerdasan. Nah, ini yang disebut sebagai ijtihad dari seorang Umar bin Khattab. Jadi teman-teman sekalian, para pemirsa Facebooker yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian bagi yang datang ke Mekah melalui udara, sebagian ulama berpendapat bahwa bandar udara King Abdul Aziz International dapat dijadikan sebagai mikat makani berdasarkan pendapat Imam Ishaq dalam kitab Muhazzab dan syarahnya oleh Imam Nawawi yang menjelaskan kebolehan mengambil mikat dari mana saja asal mencukupi dua marhalah dari Makkah. Jadi memang dari dulu King Abdul Aziz, penetapan King Abdul Aziz sebagai sebuah mikat ihram haji maupun umrah selalu menimbulkan polemik, menimbulkan perdebatan di kalangan para fuqaha. Tetapi sesuatu yang menjadi concern kita bahwa sebuah ijtihad itu tidak akan menggugurkan ijtihad yang lain. Jadi bagi Indonesia dengan ijtihad kolektif, ijtihad jama'i yang berkelompok, yaitu Majelis Ulama Indonesia menetapkan King Abdul Aziz sebagai mikat zamani bagi jemaah haji maupun umrah, maka ini adalah sebuah ijtihad bagi ulama-ulama Indonesia. Nah, ini juga yang menjadi seringkali ketika sampai di Mekah, sampai di Madinah, jemaah-jemaah itu seringkali underestimate bagaimana kapabilitas ulama-ulama Indonesia di dalam menetapkan King Abdul Aziz sebagai sebuah mikat. Saya yakin dan percaya bahwa ulama-ulama Indonesia pada tahun 80-an yang menetapkan King Abdul Aziz sebagai sebuah mikat itu adalah berdasarkan dari sebuah studi hukum yang sangat kritis, yang sangat mendalam, kajian yang sangat komprehensif, kitab-kitab yang
menjadi referensi dan rujukannya itu sangat-sangat bagus. Maka oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia adalah sebuah lembaga yang salah satunya diberikan otoritas untuk menetapkan fatwa. Sebab apa? Karena kalau tidak ditetapkan sebuah fatwa tentang posisi King Abdul Aziz, bandara King Abdul Aziz Jeddah, maka itu akan betul-betul akan memberikan kesulitan bagi jemaah haji. Sementara di dalam salah satu prinsip kaidah usul fikih itu menyebutkan adalah tajlibut taysir. Jadi kesulitan itu al-masyaqqatu tajlibut taysir. Jadi kesulitan itu akan melahirkan sebuah kemudahan. Apalagi misalnya di dalam khusus untuk penyelenggaraan ibadah haji ada sebuah prinsip, itu adalah prinsip if'alu wala haraj. Lakukanlah manasik haji ini ya sepanjang tidak menyulitkan diri sendiri. Nah, bisa dibayangkan misalnya ketika King Abdul Aziz, bandara King Abdul Aziz tidak dijadikan fatwa ijtihad oleh ulama-ulama Indonesia sebagai sebuah tempat miqat, sebagaimana tadi Umar seandainya tidak menetapkan bagi penduduk Basra dan Kufah, tentunya akan menyulitkan bagi jemaah-jemaah yang akan melaksanakan ibadah haji. Nah, disinilah diperlukan kepada jemaah haji untuk given, artinya menerima ini dengan sebuah keyakinan bahwa apa yang ditetapkan oleh ulama-ulama kita, dalam hal ini ulama Indonesia, adalah sesuatu yang sesuai dengan koridornya, dan yakinlah bahwa yang mereka putuskan adalah sesuatu yang benar, karena ijtihadnya itu adalah bukan ijtihad yang sembarangan. Kemudian ada fatwa Majelis Ulama Besar Saudi Arabia itu pada tanggal 21 Rajab 1399 terkait tentang miqat. Itu disebutkan bahwa idza ata min nahiyati walam yakru bi ba'iqatin wala hadatu faqala ashabatan alzima ay yahruma ala marhalataini min Makkah i'tinazan bi fi'li Umar radhiyallahu anhu fi taufiqi dzatul irqin. Jadi fatwa Syekh Muhammad bin Zaid, Ketua Mahkamah Syariah Negara Qatar, dan fatwa Imam Mustafa Al-Zarqah membolehkan Jeddah sebagai miqat makani. Dengan fatwanya sebagai berikut: adapun jika seseorang jemaah haji itu datang ke Mekah dari arah lain dan tidak melewati miqat-miqat dan tidak berdampingan dengan miqat, maka mazhab kita berpendapat wajib baginya melakukan ihram dengan jarak 2 marhalah, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Umar radhiyallahu anhu dengan menetapkan miqat Zatul Irqin. Nah, oleh karena ini persoalan sekali lagi tentang miqat ini supaya tidak menjadi perdebatan di kalangan para jemaah haji nantinya. Nah, kita kemudian menyebutkan bagaimana tentang miqat makani umrah bagi penduduk Mekah dan bukan penduduk Mekah. Disebutkan bahwa miqat makani umrah bagi penduduk tanah haram, termasuk yang berada di Mekah seperti jemaah haji, adalah tanah halal, dan yang paling utama adalah Ji'rana, Tan'im, dan Hudaybiyah. Jadi bagi penduduk tanah haram, yaitu penduduk Mekah yang sudah berada di Mekah, sudah mukim di Mekah, seperti jemaah haji, maka miqat makaninya itu adalah tanah halal, dan yang paling utama itu adalah ada 3 tempat, ada Ji'rana, ada Tan'im, ada Hudaybiyah. Jadi kami seringkali melihat di pelaksanaan ibadah haji maupun ibadah umrah, bagi jemaah-jemaah yang mau melaksanakan ibadah umrah, biasanya mereka keluar dari tanah haram
apakah mereka menuju ke Ji'rana, mereka ke Hudaybiyah, atau mereka ke Tan'im untuk memulai miqat niat untuk umrah bagi orang tua mereka yang sudah meninggal dunia. Kemudian hukum ihram sebelum sampai miqat makani. Hukum sampai miqat makani terdapat beberapa pendapat. Menurut jumhur, berihram sebelum miqat manzusnya ditentukan adalah sah berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang ihram haji atau umrah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, maka diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, dan pasti mendapatkan surga. Jadi ini adalah beberapa keutamaan yang menjadi keutamaan bagi orang-orang yang melaksanakan ketentuan manasik sesuai dengan syariat-syariatnya. Nah, pemirsa netizen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada bagian tahapan terakhir atau bagian terakhir yang kami ingin sampaikan. Kenapa harus ada miqat makani? Sebab ada sebuah ketentuan yang menunjukkan bahwa bagi jemaah haji yang melewati itu tanpa dia berniat ihram di miqat, maka itu akan dikenakan denda. Dendanya adalah dam. Nah, persoalan nanti dam itu nanti akan dibahas lagi pada pertemuan selanjutnya. Nah, apa yang ingin intisari yang boleh kami ingin sampaikan tentang miqat ini? Yang pertama adalah bahwa memang haji maupun umrah ini ada sebuah kekhususan. Kekhususannya adalah dia terkait dengan makan, dia terkait dengan zaman, dia terkait dengan tempat, dia terkait dengan waktu. Kalau yang tadi yang kami sebutkan bahwa kalau sholat boleh dilakukan di mana saja, kapan saja, puasa juga seperti itu di mana saja, zakat di mana saja, tetapi khusus untuk haji maupun umrah tempatnya hanyalah satu. Di mana itu? Di Mekah. Jadi ini tidak bisa lagi ditawar-tawar. Nah, kenapa Nabi mengatakan bahwa khudhu anni manasikakum, ambillah atau contohlah manasik atau ibadah-ibadah yang bersumber dariku. Nah, inilah contoh yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka tidak boleh ada paham yang menyatakan bahwa boleh orang berhaji, boleh orang berumrah di luar dari Mekah, di luar dari Madinah, karena memang tempatnya sudah ditentukan, yaitu harus ada di Arafah, harus berada di Masjidil Haram. Nah, itu satu. Yang kedua adalah haji dan umrah juga ini terkait dengan waktu. Nah, khusus untuk haji, maka waktunya sudah dipersempit untuk melaksanakan ibadah haji itu nanti ada di Al-Hajju Ashhurun Ma'lumatun, yaitu pada bulan-bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah. Nah, nanti batas waktunya tanggal 1 Syawal sampai dengan tanggal 9 Zulhijjah. Tapi sekarang kami ingin sampaikan bahwa ada sebuah pemikiran-pemikiran yang boleh kita sebut pemikiran kiri atau pemikiran liberal yang juga bersumber dari anak muda dari para intelektual cerdas dari Nahdlatul Ulama yang melakukan kajian-kajian juga yang melampaui menyebutkan bahwa apakah sebenarnya haji itu boleh dilaksanakan di luar dari tanggal 9 Zulhijjah. Alasannya apa? Karena nasnya adalah Al-Hajju Ashhurum Ma'lumatun. Haji itu adalah di 3 bulan, di Syawal, di Zulqa'dah, dan di Zulhijjah. Nah, maka tidak boleh, menurut pandangan ini, maka tidak boleh haji itu hanya dilaksanakan khusus di tanggal 9 Zulhijjah saja. Orang boleh melaksanakan haji di bulan Syawal, orang boleh melaksanakan haji di bulan Zulqa'dah, tidak hanya di tanggal 9 Zulhijjah. Tetapi pandangan ini adalah pandangan yang dari dulu sudah ada, tetapi sudah pernah sudah ada juga bantahan-bantahannya dengan menyebutkan bahwa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa al-hajju Arafah, bahwa haji itu nanti di Arafah. Kapan itu? Nabi mencontohkan di tanggal 9 Zulhijjah. Oleh karena itu, ketika ada jamaah umrah datang misalnya di bulan Safar, datang di bulan Maulid, datang di bulan Rabiul Awal, datang di bulan Rabiul Akhir, dia datang ke
Arafah, dia jalan-jalan ke Muzdalifah, dia jalan-jalan ke Mina, tidak bisa disebut sebagai mereka sudah berhaji. Lantaran apa? Dia melewati tanggal 9 Zulhijjah. Jadi ini ada pemikiran-pemikiran, tapi ini adalah sebuah pemikiran. Biarkan saja pemikiran itu berkembang dan biarkan nanti waktu atau sejarah yang akan menjawab apakah boleh atau tidak dengan berlandaskan tadi ini. Karena alasan mereka bahwa haji yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar karena Nabi melaksanakan haji hanya sekali. Artinya mereka dengan mengatakan bahwa secara kebetulan Nabi itu berhaji di tanggal 9 Zulhijjah. Tetapi untuk mainstream, untuk pendapat yang masyhur bahwa haji itu nanti boleh dilaksanakan di saat tanggal 9 Zulhijjah. Datang sebelum tanggal 9 Zulhijjah tidak bisa disebut sebagai haji. Datang lewat dari tanggal 9 Zulhijjah di Arafah juga tidak bisa disebut sebagai berhaji karena haji al-hajju Arafah. Yang ketiga, kesimpulan terakhir yang bisa kita ambil kesimpulan di sini bahwa adanya pendapat-pendapat yang baru, ada pendapat ijtihad yang baru. Prinsip ijtihad di dalam ajaran agama adalah ijtihad tidak boleh atau tidak akan menghapus ijtihad yang lain. Sebagaimana ijtihad yang sekarang tidak pernah ada yang menggagalkan atau mengabolis ijtihad yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika menetapkan Zatul Irqin sebagai miqat bagi penduduk Basra dan Kufah.